tren jomblo yang meningkat ini, mungkin dari data-data yang dimiliki oleh BKKBN sendiri begitu ya, ini seperti apa Pak? Iya, lucu juga sih, jomblo meningkat itu ya. Tapi kalau kami di BKKBN itu kan merekam kapan dia menikah. Ya. Ya. Jadi kenapa kami harus merekam kapan dia menikah? Karena di BKKBN punya indikator perempuan itu menikahnya jangan terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Berapa begitu sih ya. range ya? Ya, ada range-nya antara 20 sampai 35. 20 sampai 35. Ya, kurang dari Oke. 20 terlalu muda, lebih dari 35 perempuan loh ini ya, terlalu tua ya. Nah, oleh karena itu kita potret terus, kita melakukan pendataan keluarga. Kita bertanya nikahnya kapan itu selalu kita punya data. Hari ini data kita ada median usia perkawinan pertama bagi perempuan itu mendekati 2, sekian, mendekati 22, 21, sekian, mendekati 22. Artinya perempuan-perempuan Indonesia sekarang ini rata-rata menikahnya antara 21, 22 tahun. Kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu, median usia perkawinan pertama perempuan itu masih di angka 19 gitu. Jadi semakin mundur, semakin mundur gitu. Saya punya data juga namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil gitu ya. Oke. Jadi yang apa namanya Pak? LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Jadi tiap hari mereka yang mau nikah itu ngisi itu. Saya terima data itu real time itu. Hari ini mereka yang nikah terlalu tua untuk perempuan itu memang relatif di beberapa provinsi lebih banyak daripada yang terlalu muda. Saya punya datanya, punya data agregatnya, saya punya by name by address-nya. Karena biasanya di provinsi apa aja yang mungkin pernikahan pertama perempuan ya di usia tua ya Pak berarti ya? Itu di perkotaan. Jadi kalau daerah perkotaan dia lebih cenderung delay, tapi kalau di daerah perdesaan dia cenderung lebih awal gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi memang terjadi pergeseran. Semakin usianya semakin tua pada saat pernikahan pertama perempuan. Potret terhadap perempuan hamil pertama kali di usia 15 sampai 19 tahun ada age specific fertility rate. Jadi ada range usia antara 15 sampai 19 tahun yang kita tanya, apakah Anda pernah hamil atau melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun? Sekarang ini angkanya 26 per 1000. 26 per 1000. Jadi, yang artinya adalah? Artinya setiap 1000 perempuan itu pernah hamil dan melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Tapi 10 tahun yang lalu angka 26 ini masih di 36 gitu. Jadi dulu lebih banyak orang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Semakin ke sini semakin sedikit. Jadi itu menunjukkan juga bahwa terjadi pergeseran delay untuk perempuan untuk hamil dan melahirkan. Berarti objeknya lebih ke perempuan kalau di data BKKBN Pak ya? Ya, karena begini yang menentukan. Ada reasonnya nggak sih kenapa ini bergeser ke usia-usia yang jauh lebih matang ya? Berarti lebih tua daripada 10 tahun yang lalu gitu. Ya, kalau alasan klasik kita kan kesadaran itu penting ya. Ketika orang itu punya kesadaran, dia pendidikannya meningkat, kemudian ekonominya meningkat, otomatis dia punya kesadaran untuk nikah tidak terlalu dini. Jadi sebaran orang yang nikahnya agak delay, kemudian dia tidak nikah dini ada di komunitas orang kota, komunitas orang pendidikan tinggi, dan komunitas orang yang ekonomi menengah ke atas. Itu sebarannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menguji secara katakanlah statistik secara valid itu, tetapi itu sebagai pendekat bahwa oh ternyata sebarannya ada di populasi itu gitu. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa faktor itulah yang berpengaruh gitu. Oke, ini menarik nih karena kan memang sebagian besar keputusan tentang menikah atau punya anak itu kan private ya, keputusan pribadi ya. Nah, kalau kita tanya coba ke dokter ya, Dokter Darmawan, Anda bisa mengomentari tadi statement dari Pak Hasto, tetapi saya juga pengen tahu nih apakah memang banyak belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini mungkin dari kasus-kasus yang Anda tangani gitu ya, memang mengindikasikan mereka-mereka yang tidak mau menikah atau feels loneliness atau kekhawatiran yang cukup besar begitu ya terhadap dunia pernikahan atau nantinya next punya anak sehingga kasus kemudian pilihan-pilihan child free menjadi cukup tinggi saat ini. Seperti apa, Dok? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari data yang tadi Dr. Hasto katakan, sebetulnya itu baik ya kalau dari sisi wanita itu dia malah ke 21-22. Karena tadi kan Dr. Hasto katakan 20 sampai 35 tahun ya yang idealnya untuk melahirkan. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi dari segi
ini data saya itu lebih banyak kalau dari pengalaman praktek berarti di perkotaan, di kota besar, karena saya di Jakarta. Sedangkan tadi memang kita lihat ada beda ya antara kota dengan desa. Nah memang sekarang kalau kita lihat di kota ini memang di seluruh dunia mulai ada gerakan tentang child free. Jadi memang di seluruh dunia ini mulai termasuk ke Indonesia kampanye tentang apa kelebihan atau untungnya child free seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita perhatikan lagi tentang tadi masalah perceraian, itu betul, angka perceraian itu tinggi. Tadi datanya itu diambil adalah data nikah pertama. Yang perlu mungkin kita punya juga nanti adalah nikah kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya gitu ya. Oke. Sana bercanda ya, tetapi memang ini menjadi sebuah concern ya, karena memang angka perceraian kita itu meningkat dengan lumayan signifikan. Kita tahu bahwa ketahanan sebuah negara itu unit terkecilnya adalah keluarga. Jadi kalau misalkan perceraian itu banyak, maka kita sulit itu untuk mengkonsolidasi kekuatan dari masyarakat kita. Karena begitu terjadi perceraian, maka kita sulit untuk bisa mengantisipasi dampak dari misalkan tumbuh kembang anak, pengasuhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini belum menjadi perhatian pemerintah tentang persiapan perkawinan. Kalau di Malaysia, itu dulu mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Ukrida itu banyak dari Malaysia. Mereka mengatakan bahwa mereka ada kursus pranikah sebelum mereka itu boleh menikah. Jadi mereka dapat sertifikat untuk boleh menikah dari pemerintah. Jadi betul-betul disiapkan seperti tadi yang diucapkan oleh tadi waktu ini ya, di masyarakat ditanya itu ya, itu mesti siap mental, menjadi ayah bagaimana, menjadi suami, menjadi istri bagaimana, menjadi ibu bagaimana. Kemudian ditambah lagi tadi masalah finansial. Dulu nggak banyak wanita bekerja, sekarang makin banyak wanita bekerja. Nah di sini kemudian pembagian peran itu juga perlu diantisipasi. Karena kalau misalkan pembagian peran ini tidak diantisipasi di dalam sebuah tadi persiapan keluarga untuk membentuk keluarga, kita tuh kebanyakan melihat perkawinan lebih kepada film-film atau lagu-lagu romantis. Kalau di film itu mereka akhirnya happily ever after. Padahal pernikahan itu adalah sesuatu yang harus disiapkan menjadi sebuah istilahnya pekerjaan baru tuh, bukan happily ever after tuh, nggak akan otomatis menjadi happily ever after. Nah nanti dari sini ya makanya merembet ke masalah tadi, masalah selingkuh juga, masalah KDRT. Nah ini finansial ini dari pengalaman saya, masalah finansial ini sulit sekali ya untuk bisa diberesin kalau misalkan dia konsul perkawinan. Kalau dia konsul perkawinan ada masalah finansial ini akan sulit. Ya bukan karena dia harus bayar dengan psikiaternya, tetapi memang jalan keluarnya bukan di bidang kesehatan, tetapi pemerintah harus ingat bahwa bidang kesehatan itu tetap terkait dengan bidang ekonomi, sosial, politik, itu tetap terkait, nggak mungkin kesehatan jalan sendiri. Nah ini kalau misalkan nggak bersama-sama terutama kesehatan mental, karena kalau kesehatan mental itu kita melihat paling tidak 3 faktor ya, plus 1 faktor spiritual. 3 faktor itu adalah tentang biologi otak, jadi fungsi otaknya, karena kita ini dokter yang menangani organnya otak. Ini di masyarakat masih banyak yang mikir kalau psikiater itu seperti nggak jelas, dokter nggak jelas, organnya apa, yang penting punya iman dan bisa punya tekad sendiri, dia beres. Jadi masalah otak ini ada kaitannya juga nanti dengan Dr. Hasto sebagai SPOG, karena itu mesti disiapkan sejak masih janin. Karena kalau enggak itu nanti susah ya. Kalau kita punya penduduk banyak, tetapi ternyata stunting, itu bukan bonus demografi itu beban nanti, itu turun lagi tuh. Angka apa tadi namanya, angka dependensinya akan tinggi lagi. Gitu, jadi itu harus diperhatikan ya. Belum lagi nanti kalau misalkan dia terlalu tua ya, hamil, risiko mempunyai anak dengan kebutuhan khusus itu juga tinggi, ya kan. Makanya ini kita mesti sama-sama, nggak bisa hanya satu sektor, melainkan kita mesti kerjasama lintas sektoral yang udah saya dengar dari dulu sebelum saya lulus kuliah.
sampai saat ini saya lihat masih sulit ya kerjasama lintas sektoral ini untuk betul-betul sama-sama eh, bersinergi untuk membangun ke depan nih Indonesia menjadi negara maju. Jadi memang eh, ya nanti sambil kita discuss lagi complicatednya ini nanti akan Tapi kelihatan menarik lagi sih satu dok, persatu ya. karena dokter sudah langsung menyebut bahwa dari dulu sampai sekarang sudah dicanangkan kerjasama lintas sektoral yang ternyata tidak terwujud atau belum terwujud gitu ya. Sampai dengan saat ini sampai tinggal sisa 13 tahun lagi sisa demografi kita yang harus dimanfaatkan untuk masuk menjadi negara maju begitu. Nah Mas Maruf, ini ternyata ada satu keluhan yang secara real Betul. di lapangan nyata bahwa ini bisa diselesaikan sebenarnya dengan adanya kerjasama lintas sektoral. Anda menyorotinya seperti apa nih Mas Maruf? Jadi memang satu hipotesa kami itu kan memang ketika mengangkat tema ini gitu bahwa kita pengen mengangkat bahwa masalahnya itu tidak hanya masalah kesehatan ya kan, masalah apa namanya psikologis kesiapan gitu. Tapi kalau kita lihat tadi dokter juga bilang angka perceraian itu banyak juga masalah faktor finansial. Jadi hal yang sama juga terjadi kenapa orang menunda pernikahan karena masalah finansial. Kesiapan gitu. Memang sekarang memang menikah itu mahal ya. Maunya kan yang mewah, maunya yang apa kalau kita ngelamar ke mertua itu mau bawa apa kira-kira gitu, pestanya seperti apa gitu. Kemudian mau tinggal di mana. Artinya standar kualitas hidup itu ekspektasinya lebih tinggi sehingga apa? Tapi ada data yang menarik Pak Maruf ya Mas Apa Maruf. datanya? Data yang menarik itu gini. Jadi perceraian itu kan memang meningkat seperti kata Dr. Darmawan tadi betul. Tahun 2015 sekitar 350.000 setahun. Betul. Tahun 2021 581.000. Hampir dua kali lipat berarti naiknya. Belum sampai 2 kali tapi lumayan lah. hampir. Nah, ini kan inkrah keputusan artinya ini bukan survei. Ini data real. Nah, di antara mereka itu konsisten. Penyebab utama perceraian adalah konflik kecil-kecil yang berkepanjangan. Gitu. Kemudian masalah ekonomi nomor 2. Iya, jadi menariknya berarti mereka itu kurang toleransi. Jadi kekurangan istri tidak mudah dimaklumi oleh suami. Begitu juga sebaliknya. Ya, gitu begitu ya. juga sebaliknya. Sehingga kalau dihubungkan dengan profesinya Dr. Darmawan, memang toxic people itu memang meningkat ya. Ada akhirnya jadi toxic relationship gitu. Akhirnya dia kalau berjodoh ya banyak perceraian. Karena toxic people ketemu toxic people gitu ya. Jadi toxic masalah relationship psikologis itu berkombin dengan masalah finansial. Masalah finansial makanya gini. Jadi sumber daya manusia itu kan penting banget untuk pembangunan. Makanya kemudian pembangunan untuk membangun sebuah sumber daya yang hebat itu butuh memang kerjasama lintas sektoral. Salah satunya memang tadi Bapak bilang bahwa yang membangun manusia ini kan intangible ya, nggak kelihatan, iya kan. Nah ini persoalan juga persoalan politik. Politikus selalu suka kebijakan yang real, yang tangible, ya kan. Dia bangun jembatan, bangun gedung, foto atau groundbreaking, senang masyarakat itu ini, jelas. Ini nyindir saya pernah jadi bupati dulu. Gitu. Karena saya jadi bupati 2 periode. Waktu itu, kalau masyarakat kan usulannya jalannya, jembatannya. Padahal ada yang esensial yang lain ya. Pembangunan manusia yang happiness, yang pembangunan manusia. Dan masalah itu kalau menurut saya memang faktornya itu memang masalah ekonomi gitu ya. Jadi, dan secara makro itu gini. Sekarang saya juga pengen ngasih satu catatan ke pemerintah. Pemerintah itu sekarang fokus ke sektor-sektor yang tidak menyerap lapangan pekerjaan. Salah satunya misalkan hilirisasi pertambangan. Pertambangan itu cuma menyerap 1%, Pak. Tenaga kerja. Gitu, ya, fokusnya seharusnya itu misalkan ke manufaktur, ke pertanian, ke perdagangan itu 60% menyerap. 60%. Dan sektor manufaktur, kemudian sektor pertanian itu decline. Porsi ke pertumbuhan PDB-nya. Artinya apa? Dia PHK meningkat. Jumlah pekerja informal sekarang meningkat. Banyak PHK. Tahun lalu 1 juta orang ngeklaim pensiun dini JHT dari BPJS. Ada 1 juta. Dan menurut saya konfirmasi ke tenaga kerjaan, itu angka yang minimal loh Mas, kata dia. Karena banyak yang nggak ngeklaim. Artinya apa? Yang PHK banyak. Artinya apa? Faktor ekonomi itu akan menentukan kualitas pembangunan manusia. Dan terutama kita semua sepakat bahwa
sumber daya pemuda itu adalah sumber daya utama untuk pembangunan. Iya, betul. Umur 15, Iya. 30 itu adalah bonus demografi yang harus dimanfaatkan untuk produktivitas. Kenapa? Karena level kita sekarang itu masih memang terjebak bertahun-tahun pada level kelas menengah. Iya, middle Pendapatan income. per kapita kita baru $4.000. Kita butuh sampai $12.000, Pak. Berarti itu 3 kali lipat lagi dari artinya sekarang. apa? Pemuda-pemuda sekarang harus produktivitasnya tinggi. Iya, iya. Multiplier ke ekonominya tinggi. Dan apa untuk itu menyediakan lapangan pekerjaan yang bagus, gaji atau pendapatan yang bagus, belanjanya yang bagus, ekonominya akan berkembang. Kira-kira begitu. Dan itu harus berkesinambungan gitu ya artinya. Memang betul orang bekerja keras nanti timbul stres ya, mungkin ada dokter Ada yang dokter lari ke Darmawan dokter nanti ya. yang, Oke. yang jatahnya dokter gitu yang untuk Baik. ini ya gitu kira-kira Ini